tahun ini itu tahun karma, ya kan? Tahun ini tuh tahun karma. Bangsa Indonesia menerima karma dari perbuatan-perbuatan sebelumnya. Siapa yang berbuat jelek akan kena. Dan ternyata lebih banyak yang kena. Jadi selama ini lebih banyak orang Indonesia yang jelek. Ya. Nah, tahun 99 itu akan mencapai puncak karma. Lu serius Jadi kita masih harus menghadapi bermacam-macam bencana, kerusuhan dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya sudah di Pemirsa, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Dorce Gamalama dalam satu paket acara Dorce Show. Pemirsa, kebetulan teman saya yang akan saya ajak bincang-bincang ini kalau ngomong sedikit ketawa melulu, pasti lucu. Semua dia pegang. Dia cantik, terus dia juga punya pengalaman cukup luar biasa. Bahkan dia pernah jatuh dari Australia, naik kuda, diseruduk sama kuda Australia. Kita panggilkan saja tamu saya pada malam ini. Dia adalah Shahnaz Haq. Silakan Shahnaz. Apa kabar? Pasti kena lipstik. Nggak apa-apa. Kalau lipstik kamu gimana sayang? Apanya? Kita santai saya. Kamu kok agak kelihatan langsing sementara saya semakin menggombor begini. Ya itu bedanya supaya dapat lahan, gitu dapat lahan pekerjaan. Kalau dua-duanya gemuk, kalau dua-duanya nggak dapat kerjaan gitu ya. loh. Mas, nih Dorce mau tanya nih, kamu menghadapi tahun. Ini kertasnya ya? Masih contekannya ini? Enggak. Oh, enggak. Ini ceritanya pura-pura aja bohong-bohongan nih. Saya mau tanya nih Nas, sejauh apa kamu menghadapi tahun 1998 ini? Terus kita tahu kan suka dukanya banyak sekali ya Nas ya? Banyak dukanya. Banyak dukanya. Gimana? Coba kamu bisa ceritakan. Dukanya adalah kita tahu banyak orang yang nggak makan, kemudian banyak orang yang sekarang bunuh diri karena nggak makan. Iya. Kasihan terus. Tadi pagi newsnya begitu. Aduh. Jadi suatu 98 adalah suatu hal yang sangat menakutkan buat kita semua ya. Tapi orang mesti optimis. Iya. Orang hidup kan mesti optimis. Kalau nggak ya mati aja gitu kan. Jadi 99 kayaknya akan mesti optimis lebih baik. Lebih bagus dari tahun 98. Benar. Gitu. Tapi kenapa sih tahun 98 ini banyak sekali kejadian yang kita tahu bahwa ada yang paling sadis lagi tuh ada katanya pemerkosaan, ya terus penjarahan, ya. Untung loh Nas, gue nggak diperkosa. Ya. Kalau gue diperkosa ngeri juga ya. Nambah pasti. Nambah. Bener kan pemirsa saya bilang nih si Shahnaz kalau udah ngomong sedikit ketawanya banyak. Terus apa lagi Nas? Yang cepetan orang diajak ngomong. Nambah. Ya itu. Terus udah gitu punya planning nggak untuk tahun 99? Mungkin kamu akan menjadi seorang istri ya salah satu menteri atau mungkin. Ya rencananya sih nanti Nas mau ngundang kalau dilantik di Istana Negara gitu ya? mau jadi presiden. Oh gitu. Masa jadi istri menteri sih kayaknya gitu. kredibilitas seorang wanita hanya ditentukan sebagai istri seorang pejabat. Kenapa bukan kita yang jadi pejabat? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Why not? Nah, Nes, nanti kebetulan kita punya tamu. Di tamu ini bisa katanya sih bisa lihat nasi. Terus dia juga mempunyai satu, ya pokoknya lihat aja deh. Pemirsa, kita akan lanjut nanti bincang-bincang ini dan pasti lebih seru setelah yang sure ini. Kebayang nggak sama kamu Indonesia yang untuk tahun akan datang tahun 99? Gimana? Makin baik atau makin gimana gitu kira-kira? Mau ngomong jujur apa mau ngomong palsu nih? Ya kita di sini ngomongnya bisa jujur bisa palsu. Jadi terserah. Oh gitu Up ya. to you. Tapi kalau misalnya mau dilihat sih tergantung bagaimana niat baik dari orang-orang birokratnya ya. Soalnya kalau orang birokratnya juga tidak mempunyai niat baik untuk mengejawantahkan ide-ide dari masyarakatnya sendiri, otomatis ide apa? Kemauan gitu. sudah capek untuk selama ini terbentuk sistem yang salah gitu ya. Otomatis kalau dia tidak bisa mengejawantahkan dengan baik akan lebih buruk dari sekarang. Begitu. Oke, Nas, kita kalau ngomong-ngomong masalah begini ya, ini kan kita tahunnya berganti, mau diganti, jadi lebih. Sio apa sih besok? Kalau nggak salah besok sio kodok apa sio? Kalau lo sionya apa? Lo sionya apa? Tikus. Tikus. Gua kelinci. Minnie Mouse Ya. Terus mendingan kita panggil aja nih pakar, ya beliau lebih tahu tentang apa yang akan datang dan akan kejadian ya, karena saya katakan tadi manusia itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Kita panggilkan saja pemirsa, kita panggilkan Permadi. Yuk. Selamat malam Pak. Malam Shahnaz. Silakan. Ya, saya kasih. berikan kedudukan di sini berdua. Saya pindah sini. Calon presiden. Belum jangan jodoh. Jangan. Nggak dijodohin sekalian. Jangan. Ini lagi masa susah, apa lagi mahal. Nah Pak Permadi ini yang Dorce akan tanyakan di sini.
bagaimana sih tanggapan Pak Permadi tentang Indonesia yang akan datang ini Pak? Tadi udah tanya Mas Anas, mungkin Pak Permadi lebih yahut lagi nih. Begini, aku sionya sio naga. Oh, tahun depan kita nggak usah pikirin. Nggak sempat kita mikirin. Nggak usah bicara siap. Saya nggak nakut-nakutin ya, Dor atau Sanas nih. Terus gimana Pak? Tahun ini Serius nih itu tahun karma, ya kan? Tahun ini itu tahun karma. Bangsa Indonesia menerima karma dari perbuatan-perbuatan sebelumnya. Siapa yang berbuat jelek akan kena. Dan ternyata lebih banyak yang kena. Jadi selama ini lebih banyak orang Indonesia yang jelek. Ya. Nah, tahun 99 itu akan mencapai puncak karma. Lu serius amat Jadi sih? kita masih harus menghadapi bermacam-macam bencana, kerusuhan dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya sudah diprediksikan lah oleh eyang-eyang kita zaman dulu. Termasuk Antara lain eyang apa eyang aja tuh, Pak? Joyoboyo. Joyoboyo. Akan terjadi goro-goro. Jadi itu, Goro nih. nah, patukaan nih. Jadi memang tahun depan akan lebih parah dari tahun ini. Dan ini kita bisa melihat baik secara ilmiah di mana akan ada pengaruh El Nino, ya, La Nina, El Nino. akan ada banjir, akan ada kekeringan panjang, ada bencana-bencana lain. Itu padi akan kurang, semua makanan kurang, PHK melimpah. Jadi memang sekarang ini kan baru kejadiannya, peristiwanya. Ini nanti buntutnya kan lebih sakit. Kalau misalnya Dorce ketabrak mobil gitu, Iya, barangkali aduh, jangan, Pak. pingsan terus nggak terasa sakit. Iya. Tapi kalau sudah di rumah sakit, aduh nyerinya semua itu nanti, bukan Iya. sekarang. Nah, ini apa hubungannya nih Pak Permadi tentang kok dolar nih kalau ada masalah selalu naik. Kenapa? Ada demo. Bisa nggak kira-kira dolar kita turun lagi seperti dulu Pak 2000 perak? Nggak bisa, Nggak bisa nggak ya, Pak? bisa karena ini begini, ini ada permainan politik yang sejalan dengan prediksi dari katakanlah supranatural gitu ya. Kalau supranatural sebenarnya sudah ratusan tahun kita sudah bisa membaca nasib Indonesia akan seperti ini. Nah ternyata di dalam politiknya memang negara-negara besar itu kan ingin menguasai Indonesia karena Indonesia itu negara yang terkaya di dunia dalam potensi sumber daya alam. Segala-galanya ada. Ya. Nah pada waktu Gemah lipah roh jilnawi. Toto tentrem kertora Harjo. harjo. Dulu. Nah, dulu ya. Nah, kemudian Bung Karno kan ingin meningkatkan bangsa Indonesia menjadi lebih besar lagi, lebih jaya lagi. Nah, kalau Indonesia ini jaya dan besar, negara-negara lain terancam dominasinya. Lalu Bung Karno harus dijatuhkan. Ajaran-ajaran dia yang ingin membesarkan Indonesia disingkirkan. Nasionalismenya, patriotismenya. Sehingga kita sekarang kan menjadi jajahan lagi. Tapi kan tidak bisa seperti dulu tentara mereka datang ke sini. Ini pakai pengaruh yang disebut neokolonialisme, neoimperialisme. Ekonomi kita dipengaruhi, politik, teknologi, budaya, ya kan? Nah, tapi itu masih kurang. Kekayaan harus dikeruk. Karena itu dolar lalu dinaikkan, rupiah dihancurkan supaya kita nggak bisa membayar utang kita. Coba utang kita udah lebih dari 100 miliar dolar. Wih, banyak Bisa kebayang nggak kalau itu recehan 100 perak kan Iya, kayak apa aduh, itu? bisa ngelempar orang itu kalau Nah, dolar. lalu setelah kita nggak bisa bayar, dolar dinaikkan, utang kita kan otomatis 5 kali lebih lipat. Mengenai Ratu Adil tuh kapan munculnya? Ratu Adil itu kalau dalam mitos-mitos Jawa memang baru akan jejer ya, akan mandiri sebagai Ratu Adil, tapi sebelumnya dia akan menjadi seorang satrio piningit, seorang pemimpin yang akan muncul setelah Goro-Goro, dan karena dia berkarisma sekali, masyarakat mempercayai dia. Mungkin kembali terulang seperti zaman Bung Karno kan, orangnya gagah perkasa, suaranya menggelegar, sehingga masyarakat percaya, wah ini yang akan menolong kita. Nah, kalau orang semacam itu tampil, pasti rakyat yang sedang dalam kebingungan, keraguan, segala macam karena pemerintah yang sekarang kayaknya kebingungan sendiri ya, sehingga tidak tahu bagaimana menyelesaikan ini, itu akan mudah diajak menyelesaikan. Pak Permadi Ya. dan juga Sanas, kita akan lanjutkan nanti bincang-bincang ini dan juga mungkin nanti ada pertanyaan dari para sahabat-sahabat saya ini. Baiklah pemirsa jadi pemirsa loh sebenarnya ini suka meleset ini gara-gara Sanas. Kita akan kembali setelah yang sure ini. Kita sebagai orang Indonesia terutama saya bangga sekali bahwa di Jalan Proklamasi itu ada patungnya Bung Karno sama Pak Hatta lagi baca. Kenapa nggak ada istri-istri beliau dibikin patung? Karena Bung Karno dan Bung Hatta bukan orang yang menghargai istri seperti
apa yang dilakukan oleh pengganti-penggantinya, Gitu. ya. Karena Bung Karno merasa bahwa perjuangan istri itu harus seikhlas-ikhlasnya. Menurut para paranormal,